Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat kita bangun pagi kita mulai sesuatu berdasarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang maha baik, Tuhan yang melingkupi istirahat malam hari kami, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini. Tuhan, pemberian napas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak belajar kembali firman-Mu Tuhan pada renungan pagi hari ini. Roh Kudus mulai yang menopang kami, sehingga kami mampu memahami dan menghadapi tantangan hidup yang kami jalani pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita membuka kitab suci kita. Mari kita membuka surat Paulus kepada jemaat Galatia 6 ayat yang ke-9. Saudara bisa memulai dari ayat yang pertama sampai berakhirnya Galatia 6. Galatia 6 ayat 9. Demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal perbuatan baik yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh. Apakah 3 hal itu? Mari kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, hal yang kita lakukan supaya kita bertumbuh iman kita, yaitu perbuatan baik dengan korban. Senantiasa kita harus mempersembahkan korban syukur pada Allah. Di mana kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah? Dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dari mulut kita harus selalu keluar pujian syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami penyakit, kesusahan hidup, tekanan dalam pekerjaan, dalam studi kita, dalam belajar anak-anak, tetapi justru dalam situasi yang demikian kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan. Dan firman Allah ini mengingatkan pada kita untuk jangan lupa berbuat baik, memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Banyak di kalangan orang Kristen gampang untuk memuji Tuhan, tetapi sulit untuk berkorban. Orang percaya harus belajar untuk memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan, korban untuk pembangunan gereja misalnya, korban untuk keperluan para hamba Tuhan, korban untuk pelayanan misi, korban untuk janda dan yatim piatu, berkorban untuk penginjilan dan lain-lain. Sebab korban-korban itu merupakan perbuatan baik kita. Kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan melakukan perbuatan baik? Apakah? Yang kedua adalah perbuatan baik
dengan perkataan-perkataan yang penuh berkat bagi orang lain. Coba saudara bisa membandingkan Kolose 4 ayat 5-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ini adalah satu perbuatan baik melalui ucapan kita kepada orang lain. Setiap perkataan kita bisa memberi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, bila terjadi bencana alam, apa kata-kata kita? Kalau pencobaan datang, apa kata-kata kita? Saudaraku, perkataan orang Kristen harus membangun, harus memberi berkat. Kata kita jangan yang kosong, tetapi kata-kata yang berguna, yang menguatkan orang lain. Contoh lain misalnya, kita memberi informasi kepada orang yang bertanya karena tidak tahu jalan. Itu juga telah memberikan bantuan bagi orang yang memerlukan. Penting sekali kita belajar memberkati orang lain dengan perkataan. Yang ketiga dan yang terakhir, supaya iman kita bertumbuh, lakukanlah perbuatan baik dengan bersaksi. Kita bisa membandingkan Injil Matius 5 ayat 14-16. Tuhan Yesus memberikan penugasan bagi semua orang percaya untuk menjadi terang dunia. Saudaraku, menjadi terang dunia dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga orang memuliakan Tuhan. Apabila gereja bangkit dan bangun menyatakan terangnya, maka orang-orang berduyun-duyun datang pada terang itu. Kita mesti bisa menjadi terang buat tetangga kita, buat teman sepekerjaan kita, bahkan buat orang-orang di lingkungan di luar gereja kita. Terang itu adalah perbuatan baik kita menjangkau orang-orang luar yang belum memiliki terang. Karena itu nyatakanlah terangmu supaya orang lain dapat keluar dari kegelapan. Dimulai dari lingkungan kita, di kantor, di sekolah, dan di lingkungan tempat kita tinggal. Sekarang sampailah kita kepada pertanyaan berikut ini. Sudahkah kita berbuat baik pada setiap orang seperti yang Tuhan perintahkan? Cobalah kita membaca 2 Tesalonika 3:13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Setelah itu Matius 22 ayat 33. Matius 22 ayat 39, maaf. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dilanjutkan Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Dan bila seluruh isi Alkitab itu kita peras, maka akan keluar intisarinya, yaitu kasih. Mudah dikatakan, namun terkadang sulit dilaksanakan. Tetapi kita sama-sama berharap, kita mau mencoba, kita mau memulai.
untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena itu saudara-saudara, marilah kita jalani hidup ini pada hari Jumat 5 Maret 2021 dan lakukanlah kebaikan buat sesama kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan memulai derap langkah hidup kami. Berkatilah kami Tuhan masing-masing. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami bisa tangguh dalam menjalani kehidupan hari ini dan menghadapi tantangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat dan tangguh dari kami untuk saudara-saudara semua. Semangat, selamat pagi.